warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas berkah dan nikmatnya sehingga kita dapat bertemu kembali pada Zoom meeting siang ini dalam kuliah analisis real. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang kami hormati, Bapak Rino Septraneri, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu dan teman-teman kelas Matematika 1, Angkatan 2019 yang kami banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan kita akan belajar bersama mengenai teorema Taylor. Namun sebelumnya perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Mahari Hani selaku pemateri pertama dan moderator pada diskusi kali ini. Selanjutnya ada Saudari Yuni Wulandari dan Saudari Masayu Aisyah Sharma Ginaya selaku pemateri kedua dan ketiga. Baiklah, langsung saja kita mulai diskusi kali ini. Sebelum kita membahas mengenai apa itu teorema Taylor, maka kami rasa perlu menyentuh sedikit mengenai deret Taylor. Lalu, apa itu deret Taylor? Deret Taylor merupakan representasi fungsi matematika sebagai jumlahan tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Deret ini dapat dianggap sebagai limit polinomial Taylor. Deret Taylor mendapat nama dari matematikawan Inggris yaitu Brooke Taylor. Bila deret tersebut terpusat di titik 0, deret tersebut dinamakan sebagai deret Maclaurin. Dari nama matematikawan Skotlandia yaitu Colin Maclaurin. Deret Taylor dari sebuah fungsi real atau fungsi kompleks, fungsi f dari x yang terdiferensialkan tak hingga dalam sebuah pemetaan sebuah bilangan real atau kompleks adalah deret pangkat seperti pada PowerPoint yang kita lihat bersama-sama ini, yaitu fungsi f dari a plus fungsi turunan pertama f dari a per 1 faktorial dikali x min a ditambah lagi dengan fungsi turunan kedua f dari a per 2 faktorial dikali x min a pangkat 2, lalu ditambah dengan fungsi turunan ketiga f dari a per 3 faktorial dikali x min a pangkat 3 dan ditambah seterusnya. Yang dalam bentuk lebih ringkas dapat kita tuliskan sebagai sigma f turunan ke n dari a per n faktorial dikali x min a pangkat n. Turunan ke 0 dari f didefinisikan sebagai f itu sendiri, dan x min a pangkat 0 dan 0 faktorial didefinisikan sebagai 1. Dalam kasus khusus di mana a sama dengan 0, deret ini disebut juga sebagai deret Maclaurin. Mari kita masuk ke dalam contoh soal mengenai deret Taylor. Di dalam soal berikut berbunyi fungsi f dari x yaitu sin x uraikan dengan deret Taylor pada x sama dengan pi per 4 faktorial. Kita sama-sama tahu bahwa nilai itu 180. Berarti jika dibagi dengan 4 hasilnya adalah 45. Penyelesaiannya fungsi f dari x yaitu sin x, maka fungsi turunan pertamanya yaitu cos x. Fungsi turunan yang kedua yaitu min sin x. Fungsi yang turunan yang ketiganya yaitu min cos x. Maaf, untuk turunan ketiga seharusnya min cos x seperti yang saya sebutkan, bukan sin x seperti yang di dalam PowerPoint. Baiklah, kita substitusikan untuk x sama dengan pi per 4 atau 45.
Jadi sin 45 itu 1/2 akar 2, cos X juga 1/2 akar 2, lalu min sin X yaitu min 1/2 akar 2, dan min cos X yaitu min 1/2 akar 2. Lalu masuk ke rumusnya, yaitu sin X sama dengan fungsi F dari X min pi per 4. Nah, kita masukkan ke dalam rumus deret Taylor seperti yang telah dijelaskan, maka sedemikian hingga akan didapatkan hasil seperti yang tertera pada PowerPoint. Lalu, slide selanjutnya yaitu konvergensi pada deret Taylor. Seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai deret Taylor, perlu diketahui bahwa pada deret Taylor konvergen secara cepat jika X berada dekat dengan titik hampiran. Jadi kita tahu bahwa ketika kita berbicara mengenai deret Taylor, maka akan ada suatu A atau X0 sebagai acuan untuk menghampiri suatu fungsi. Deret Taylor akan cepat konvergen atau hanya memerlukan sedikit suku untuk menghampiri suatu fungsi jika selisih antara titik yang akan kita hitung dan titik acuannya kecil. Jika sebaliknya, maka akan dibutuhkan lebih banyak suku untuk mendapatkan hampiran yang baik atau menghampiri fungsi tersebut. Lebih lanjut, kita akan mempelajari mengenai teorema Taylor. Apa itu teorema Taylor? Akan dijelaskan oleh saudari Yuni Wulandari. Kepada saudari Yuni, kami persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu teorema Taylor. Jika N lebih dari sama dengan 0 adalah bilangan bulat dan F adalah bilangan fungsi yang dapat diturunkan kontinu pada selang tertutup AX dan dapat diturunkan N plus 1 kali pada selang terbuka AX, maka FA ditambah F aksen A dikali X min A ditambah F double aksen A per 2 faktorial dikali X min A pangkat 2 sampai dengan F pangkat N A per N faktorial dikali X min A pangkat N ditambah Rn X. Menggambarkan fungsi F pada selang itu ialah limit Rn X di mana N mendekati tak hingga sama dengan 0 dengan Rn X suku sisa dalam rumus Taylor yaitu Rn sama dengan F pangkat N plus 1C per N plus 1 faktorial dikali X min X0 pangkat N plus 1 dengan C adalah bilangan antara A dan X double aksen. Selanjutnya yaitu di sini ada teorema Taylor yang berbunyi misalkan N anggota bilangan asli I di mana I didefinisikan sebagai interval terbuka AB dan F memetakan I ke R sehingga F dan derivatif F aksen, F double aksen sampai dengan F pangkat N. Kontinu pada I dan F pangkat N plus 1 ada pada AB jika X0 anggota I, maka untuk sebarang X anggota I terdapat titik C di antara X dan X0 sehingga fx sama dengan fx0 ditambah f aksen x0 dikali x dikurang x0 ditambah f double aksen x0 per 2 faktorial dikali x dikurang x0 pangkat 2 ditambah sampai dengan f pangkat n x0 per n faktorial dikali X dikurang X0 pangkat N ditambah F pangkat N plus 1 C per N plus 1 faktorial dikali X dikurang X0 pangkat N plus 1. Di sini bukti teorema tadi, misalkan X0 dan X serta J merupakan interval tertutup dengan titik ujungnya X0 dan X didefinisikan fungsi F pada J sebagai
Ft sama dengan Fx dikurang Ft dikurang X dikurang T dikali F aksen T dikurang sampai dengan X dikurang T pangkat N per N faktorial dikali F pangkat N T untuk T anggota J. Maka untuk F aksen T diperoleh F aksen T sama dengan min X min T pangkat N per N faktorial dikali F pangkat N plus 1 T jika didefinisikan G pada J dengan GT didefinisikan sebagai FT dikurang X kurang T per X dikurang X0 pangkat N plus 1 Fx0. Untuk T anggota J, maka G kontinu pada J diferensiabel di antara X dan A dan Gx0 sama dengan Gx sama dengan 0. Akibatnya, menurut teorema Rolle, terdapat titik C di antara X dan X0 sehingga 0 sama dengan G aksen C sama dengan F aksen C ditambah N plus 1 dikali X dikurang C pangkat N per X dikurang X0 pangkat N plus 1 dikali Fx0. Oleh karena itu, Fx0 sama dengan min 1 per N plus 1 dikali X dikurang X0 pangkat N plus 1 per X min C pangkat N dikali F aksen C. Sama dengan min 1 per N plus 1 dikali X min X0 pangkat N plus 1 per N per X min C pangkat N dikali X min C pangkat N per N faktorial dikali F pangkat NC. Sama dengan F pangkat N plus 1C per N plus 1 faktorial dikali X min X0 N pangkat 1. Yang memberikan persamaan 6.2. Jika Pn menotasikan suku banyak Taylor berderajat N1 dari F dan Rn untuk sisa, maka kesimpulan dari teorema Taylor dapat dituliskan sebagai Fx sama dengan Pnx dan Pnx plus Rnx dengan Rn diberikan oleh Rn sama dengan F pangkat N plus 1C per N plus 1 faktorial dikali X min X0 pangkat N plus 1 untuk suatu C di antara X dan X0, formula Rn disebut bentuk derivatif dari sisa. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu teorema Taylor. Untuk catatan pentingnya, kita dapat menggunakan teorema Taylor untuk Fx dengan A sama dengan 0 apabila nilai mutlak X kurang dari 1. Tapi apabila X sama dengan 1, maka fungsi dan turunannya tidak terdefinisi. Akibatnya, teorema Taylor tidak dapat digunakan. Untuk contoh soalnya, yaitu gunakan teorema Taylor dengan N sama dengan 2 untuk menghampiri akar pangkat 3 dari X ditambah 1, X besar dari min 1. Untuk penyelesaiannya, diambil fungsi Fx sama dengan X plus 1 pangkat 1 per 3 dengan X 0 sama dengan 0 dan N sama dengan 2. Karena turunan pertama dari X sama dengan 1 per 3, X plus 1 pangkat min 2 per 3, dan turunan kedua dari X sama dengan min 2 per 9, X plus 1 pangkat min 5 per 3. Maka turunan pertama X sama dengan 0 yaitu 1 per 3, dan turunan kedua X sama dengan 0 yaitu min 2 per 9. Jadi Fx sama dengan P2X ditambah R2X sama dengan 1 ditambah 1 per 3X dikurang 1 per 9X kuadrat ditambah R2X. Dengan R2X sama dengan turunan kedua C per 3 faktorial dikali X pangkat 3 sama dengan 5 per 81 C plus 1 pangkat min 8 per 3 X pangkat 3 untuk suatu C di antara 0 dan X.
Jika diambil X sama dengan 0,3, maka diperoleh hampiran P2 X sama dengan 0,3 yaitu 1,09 untuk akar pangkat 3 dari 1,3. Lebih lanjut, karena dalam kasus ini C besar dari 0, maka C plus 1 pangkat min 8/3 kurang dari 1. Dan sehingga errornya paling besar adalah R2 untuk X sama dengan 0,3 kurang dari sama dengan 5/81 dikali 3/10 pangkat 3 sama dengan 1/600 kurang dari 0,17 dikali 10 pangkat min 2. Jadi diperoleh nilai mutlak akar pangkat 3 dari 1,3 dikurang 1,09 kurang dari 0,5 dikali 10 pangkat min 2, yaitu diperoleh ketelitian sampai 2 tepat desimal. Aplikasi dari teorema Taylor. Suku sisa Rn di dalam teorema Taylor dapat digunakan untuk mengestimasi error dari hampiran suku banyak Taylor Pn terhadap F. Jika nilai n ditentukan, maka keakuratan dari hampiran itu dapat dihitung. Sebaliknya, jika keakuratan ditentukan lebih dahulu, maka nilai n dapat ditentukan, serta teorema Taylor dapat juga untuk menurunkan beberapa ketaksamaan. Untuk contoh soalnya, tunjukkan bahwa 1 dikurang 1/2 X kuadrat kurang dari sama dengan cos X untuk semua X anggota bilangan real. Untuk penyelesaiannya, dengan fx sama dengan cos X dan x0 sama dengan 0, di dalam teorema Taylor diperoleh cos X sama dengan 1 dikurang 1/2 X kuadrat ditambah R2X dengan R2X sama dengan turunan ketiga C per 3 faktorial X pangkat 3 sama dengan sin C per 6 X pangkat 3. Dan C bilangan di antara 0 dan X. Jika X besar dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan pi, maka C besar dari sama dengan 0 dan C kurang dari sama dengan pi. Lebih lanjut, karena C dan X pangkat 3 positif, maka R2X besar dari sama dengan 0. Juga, jika X besar dari sama dengan min pi dan X kurang dari sama dengan 0, maka C besar dari sama dengan min pi dan C kurang dari sama dengan 0. Karena C dan X pangkat 3 negatif, maka R2X besar dari sama dengan 0. Oleh karena itu, 1 dikurang 1/2 X kuadrat kurang dari sama dengan cos X untuk nilai mutlak X kurang dari sama dengan pi. Jika nilai mutlak X besar dari sama dengan pi, maka min 3 besar dari 1 dikurang 1/2 X kuadrat kurang min 3 kurang dari sama dengan cos X, dan ketaksamaan dengan sendirinya dipenuhi. Jadi ketaksamaan di atas dipenuhi untuk semua X anggota bilangan real. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Kepada saudari Mas Ayu, untuk itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Fokus tulus religius, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.